Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Tira Wardani dari kelas 3B1 Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian tentang pengaruh media aplikasi Zoom terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi. Media pembelajaran merupakan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Media pembelajaran memiliki beberapa cara penyampaian, yaitu dalam bentuk buku, film, video, dan sebagainya. Kelebihan menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar yang tergantung pada isi materi, cara menjelaskan materi, dan karakteristik penerima pesan. Pada awal tahun 2020, di berbagai negara termasuk negara Indonesia sedang mengalami virus COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Penularan virus corona dapat lewat lendir atau droplet manusia positif COVID-19 yang melanjut ke manusia negatif COVID-19. Lendir itu terciprat saat manusia positif COVID-19 bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Hal tersebut membuat beberapa negara termasuk Indonesia menetapkan peraturan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan metode pembelajaran siswa secara daring atau belajar dari rumah. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dan pelajar, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Dengan metode pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, baiknya memanfaatkan internet sebagai alat pembelajaran. Keberadaan aplikasi Zoom Meeting saat ini merupakan salah satu aplikasi yang sangat digemari dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi yang dapat digunakan dalam media sekolah berbasis online yaitu aplikasi Zoom, Google Classroom, Telegram, dan lain-lainnya. Salah satu aplikasi yang sering digunakan dosen di era pandemi yaitu aplikasi Zoom sebagai alat untuk belajar dari rumah. Karena sangat efektivitas dalam belajar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh media aplikasi Zoom terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi? Tujuan penelitian ini sebagai berikut, yakni untuk mengetahui pengaruh media aplikasi Zoom terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi. Manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini dari aspek teoritis dan aspek praktis adalah sebagai berikut. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi akademik mengenai analisis pengaruh media aplikasi Zoom terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi. Yang kedua, manfaat praktis. Yang A bagi mahasiswa, yang B bagi peneliti selanjutnya, yang C bagi pemerintah. Yang ketiga, ada manfaat akademik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai efektivitas pembelajaran di era pandemi saat ini dalam menggunakan aplikasi Zoom sebagai alat belajar, dan informasi di atas diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara melalui aplikasi Zoom. Zoom sebagai media pembelajaran. Zoom merupakan aplikasi meeting online yang baru-baru populer di kalangan karyawan, pengusaha, dan bahkan di lembaga sekolah. Aplikasi Zoom sangat membantu ketika harus bekerja, mengerjakan tugas, pertemuan, ataupun sedang berada di luar daerah. Pemanfaatan aplikasi Zoom yang digunakan dalam belajar secara online adalah aplikasi Zoom Cloud Meeting. Dalam proses pembelajaran tentunya memerlukan teknologi baik handphone, laptop, atau komputer. Teknologi pembelajaran terus berkembang. Internet dalam pembelajaran berfungsi untuk memberikan pengayaan dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, sesama mahasiswa, anggota kelompok, atau mahasiswa dengan narasumber lainnya. Dan di antara fasilitas yang ada di internet, terdapat aplikasi e-learning
yaitu aplikasi yang menghubungkan antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah ruang belajar online. Yang selanjutnya ada pembelajaran daring. Pembelajaran terjadi ketika proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik dalam menyampaikan pesan atau pembelajaran secara jarak jauh dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet dengan tujuan agar pesan dapat diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat bergantung pada proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran tersebut. Efektivitas pembelajaran. Efektivitas pembelajaran adalah tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu metode pembelajaran tertentu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Tingkat keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator ketuntasan hasil belajar siswa. Suatu media pembelajaran bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, di antaranya mampu memberikan pengaruh perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula media pembelajaran tersebut. Efektivitas pembelajaran memiliki dua karakteristik. Karakteristik pertama adalah memudahkan murid belajar sesuatu yang bermanfaat seperti fakta, keterampilan, nilai konsep, atau sesuatu hasil belajar yang diinginkan. Yang kedua, bahwa keterampilan diakui oleh mereka yang berkompeten menilai seperti guru, pengawas, tutor, atau murid sendiri. Kerangka pemikiran dan hipotesis X yaitu adalah media aplikasi Zoom, Y-nya adalah efektivitas pembelajaran daring. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HO, yaitu tidak terdapat pengaruh media aplikasi Zoom terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi. H1-nya terdapat pengaruh media aplikasi Zoom terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara di era pandemi. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Operasionalisasi variabel. Operasionalisasi variabel merupakan penjelasan secara teoritik mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian. Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran dari mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi yang diketahui dari berbagai macam indikator penguasaan materi selama periode pengamatan antara tahun 2019 dan 2020 yang diberi lambang Y. Yang kedua ada variabel bebas. Variabel bebas itu yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi media aplikasi Zoom dengan model pembelajaran daring dengan berbagai indikator pelaksanaan yang diberi lambang X. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti. Populasi dan teknik sampling. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu beberapa mahasiswa atau mahasiswi Universitas Bhayangkara Bekasi dari keseluruhan data yang tercatat di mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi dari tahun angkatan 2019 dan 2020. Populasi sebanyak 35 mahasiswa atau mahasiswi. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara acara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya. Uji validitas dan reliabilitasi. Yang pertama ada uji validitas instrumen. Terdapat dua uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Yang kedua ada uji reliabilitas instrumen. Setelah pengujian validitas, selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas. Tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen tersebut digunakan lagi sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Kesimpulan dan saran. Sebagai penutup, berikut disajikan kesimpulan pada bab terdahulu dan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kesimpulannya, hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa variabel media aplikasi Zoom memiliki validitas terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel media aplikasi Zoom dengan jumlah data N, yaitu 35, memiliki nilai minimal sebesar 23 dan nilai maksimum sebesar 56 dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 40,83, sedangkan standar deviation sebesar 9,011. Hasil pengujian statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel efektivitas pembelajaran daring dengan jumlah data N, yaitu 35, memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 66 dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 45,77, sedangkan standar deviation sebesar 9,499. Hasil pengujian hipotesis secara bersama-sama menunjukkan bahwa variabel media aplikasi Zoom memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel media aplikasi Zoom memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pembelajaran daring mahasiswa Universitas Bhayangkara Bekasi di era pandemi. Hasil pengujian regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat persamaan Y sama dengan 12,416 ditambah 0,817 nilai konstanta sebesar 12,416. Hal ini menunjukkan bahwa apabila media aplikasi Zoom sama dengan 0, maka efektivitas pembelajaran daring sebesar 12,416 koefisien regresi media aplikasi Zoom yaitu X sebesar 0,817, artinya adanya hubungan positif antara media aplikasi Zoom dengan efektivitas pembelajaran daring. Hal ini menunjukkan bahwa apabila media aplikasi Zoom naik satu satuan, maka efektivitas pembelajaran daring akan naik sebesar 0,817 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada efektivitas pembelajaran daring dapat dijelaskan oleh variabel media aplikasi Zoom sebesar 58,9%, sementara itu sisanya sebesar 41,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Kesimpulan dan saran sebagai penutup, berikut ini disajikan kesimpulan pada bab terdahulu dan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Sarannya, bagi penulis menyadari penelitian ini memiliki keterbatasan dalam meneliti yang hanya menganalisis variabel media aplikasi Zoom sebagai variabel yang mampu mempengaruhi efektivitas pembelajaran dari mahasiswa. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring mahasiswa. Bagi penelitian selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti menambahkan variabel independen dengan faktor lainnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan.